شديد بأنسه الحلو الفريد شهر الهدى فيه الندى رمضان شهرنا السعيد رمضان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, para peserta kajian, para pemirsa, para simpatisan Yayasan Syahamah yang semuanya mudah-mudahan senantiasa ditinggikan derajatnya, dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kultum menjelang maghrib pada hari ini, pada petang ini kami akan mengulas sedikit tentang hukum-hukum i'tikaf. I'tikaf secara bahasa artinya adalah al-lubthu wal habsu. Secara bahasa i'tikaf itu artinya adalah bertempat tinggal atau berdiam diri dan menahan diri. Kemudian secara istilah syara' i'tikaf itu adalah al-lubthu bi masjidin min syakhsin makhsusin bi niyyatin makhsusah. Berdiam diri di suatu masjid yang dilakukan oleh orang tertentu dengan niat tertentu. Dasar atau dalil dari pensyariatan i'tikaf ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah, wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian ketika kalian dalam keadaan i'tikaf di masjid. Kemudian juga dasar dari pensyariatan i'tikaf ini adalah ijma'. Ijma' para ulama, bahkan ijma' umat Islam menyatakan bahwa i'tikaf adalah sesuatu yang disyariatkan di dalam syariat Nabi Agung, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan i'tikaf ini juga disyariatkan pada syariat-syariat nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi yang datang sebelum kedatangan Nabi besar Muhammad, sebelum diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'tikaf jika tidak dinazarkan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kalau dinazarkan maka hukumnya menjadi wajib. Ketika seseorang bernazar akan melakukan i'tikaf, jika dia meraih sesuatu, jika dia lulus dalam ujian, jika dia sukses misalkan di dalam sebuah pekerjaan, lalu dia menazarkan untuk melakukan i'tikaf di masjid, maka hukum i'tikaf bagi orang yang bernazar i'tikaf adalah fardu, adalah wajib bagi dia. Tetapi selama i'tikaf itu tidak diniatkan nazar, tidak dinazarkan, maka hukum asalnya adalah sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat ditekankan dan sangat besar pahalanya. Kapan i'tikaf itu dilakukan? Kapanpun. Kapanpun, malam hari, siang hari, petang hari, pagi hari, setelah sholat subuh, setelah sholat asar, sebelum sholat zuhur, setelah sholat zuhur, di malam hari, di tengah malam, pada sepertiga malam yang terakhir menjelang subuh, kapanpun i'tikaf ini disunnahkan. Tetapi pada 10 malam yang terakhir dan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, kesunnahan i'tikaf ini lebih ditekankan lagi berdasarkan apa yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwa beliau pernah melakukan i'tikaf pada 10 malam kedua atau 10 hari kedua di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu beliau melakukan i'tikaf di 10 hari dan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan i'tikaf yang beliau lakukan di 10 hari dan 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini kemudian beliau rutinkan, beliau lakukan secara istiqamah sampai beliau wafat sallallahu alaihi
wa alihi wasallam. Kemudian juga berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau mengatakan, beliau diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa idza dakhala al-ashru, artinya apabila 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu telah tiba, ahyal laila, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan kepada kita sekalian oleh Sayyidah Aisyah, istri yang dicintai oleh beliau, menceritakan ahyal laila, jika 10 malam terakhir, jika 10 hari terakhir di bulan Ramadan telah tiba, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam dengan berbagai ibadah, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan istri-istri beliau untuk diajak beribadah, wajadda, dan beliau melakukan ibadah di 10 malam terakhir, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, melebihi ibadah dan kebaikan yang beliau lakukan pada hari-hari dan malam-malam sebelumnya. Dan yang terakhir disebutkan di dalam hadis ini adalah wasyaddal mi'zar, dan beliau ya'tazilun nisa, ya, beliau meninggalkan istri-istrinya, artinya adalah beliau tidak menggauli istri-istrinya pada 10 hari dan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Beliau fokus untuk melakukan ibadah, dan salah satu yang dirutinkan oleh beliau untuk dilakukan adalah i'tikaf. Kenapa kita sangat ditekankan, sangat dianjurkan untuk melakukan i'tikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan? Jawabannya adalah iltimasan wa talaban li lailatul qadar, untuk berburu, untuk mencari, untuk iltimas supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Karena menurut Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab, di antaranya adalah di kitab Fathul Wahhab karya Syekh Zakaria Al-Ansari, menurut beliau, menurut imam kita, imam madhab kita, Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris radhiyallahu anhu wa ardhah, kemungkinan besar Lailatul Qadar itu terjadi pada salah satu di antara 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan di antara 10 malam terakhir di bulan Ramadan, kemungkinan besar Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil. Dan menurut beliau, di antara malam-malam ganjil yang ada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, kemungkinan besar, ya, al-arja, kata beliau, Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 21 atau malam 23 Ramadan. Ini adalah pendapat beliau. Dan menurut pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, setiap Ramadan, setiap tahun di bulan Ramadan, Lailatul Qadar itu selalu menetapi satu malam dan tidak berpindah dari satu malam ke malam yang lain. Ini berbeda dengan pendapat beberapa orang ulama yang lain yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar, jika misalkan terjadi pada tahun ini malam 21 misalkan, maka bisa jadi tahun depan berpindah ke malam yang lain, atau mungkin sama selama beberapa tahun, mungkin di malam yang sama, atau setiap tahun di malam yang berbeda, Allahu a'lam. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat dari beberapa orang ulama yang lain. Ada sebagian ulama yang menyatakan kemungkinan besar Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 Ramadan. Beribadah jika bertepatan dengan Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih besar pahalanya dibandingkan dengan ibadah selama 1000 bulan. Khairun min alfi syahr, selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya, ibadah yang bertepatan dengan malam yang terjadi Lailatul Qadar di dalamnya itu lebih utama dan lebih besar pahalanya dibandingkan dengan melakukan ibadah selama 1000 bulan, 83 tahun lebih 4 bulan. Salah satu tanda Lailatul Qadar adalah tulu'us syamsi sabihataha bayda laisa fiha kathiru syu'a', sebagaimana disebutkan di dalam beberapa kitab fiqih. Keesokan harinya, jika malamnya adalah Lailatul Qadar, maka keesokan harinya matahari terbit dalam keadaan putih, berwarna putih, tidak ada cahaya yang banyak. Ada cahayanya tetapi tidak begitu terang.
Ya, sebagian ulama mengatakan kenapa demikian? Karena pada malam Lailatul Qadar para malaikat turun, bumi penuh sesak dengan malaikat, sehingga keesokan harinya cahaya matahari kalah dengan cahaya para malaikat yang pada malam sebelumnya, pada malam harinya memenuhi seluruh lapisan bumi di berbagai belahan dunia. Para pemirsa FB Yayasan Syahamah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, dimuliakan dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun i'tikaf. Rukun i'tikaf ada 4. Yang pertama adalah niat. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, maka i'tikaf ini adalah sebuah ibadah yang membutuhkan kepada niat. Niat i'tikaf jika bukanlah i'tikaf yang dinazarkan, maka tidak perlu disebut kata fardu. Tetapi jika i'tikaf itu adalah i'tikaf yang fardu, yang dinazarkan, maka harus mendatangkan kata fardu. I'tikaf yang sunnah itu misalkan niatnya dalam hati, tidak wajib dilafalkan dengan lisan, dinyatakan dalam hati, saya berniat i'tikaf di masjid ini lillahi ta'ala misalkan, atau saya niat i'tikaf di masjid ini, atau nawaitul i'tikafa, ya cukup, saya berniat untuk i'tikaf, atau nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid, atau nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, atau sunnatan lillahi ta'ala. Jika i'tikaf itu adalah fardu, maka harus didatangkan kata fardu di dalam niat itu, harus dinyatakan bahwa i'tikaf itu adalah i'tikaf fardu untuk membedakan antara i'tikaf yang wajib yang dinadarkan dengan i'tikaf yang tidak dinadarkan yang hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi seseorang yang menazarkan i'tikaf, jika dia melakukan i'tikaf maka dinyatakan dalam hati, tidak wajib diucapkan secara lisan. Nawaitu misalkan fardhul i'tikafi fi hadzal masjid lillahi ta'ala, saya berniat untuk melakukan i'tikaf yang fardu di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun i'tikaf yang kedua adalah masjid. I'tikaf tidak sah jika dilakukan di tempat yang tidak masuk kategori masjid. Masjid adalah tempat yang diwakafkan untuk sholat, ya, tempat yang diwakafkan untuk sholat. Jika tempat itu diwakafkan untuk sholat 5 waktu, kemudian digunakan untuk pelaksanaan sholat Jumat, maka disebut sebagai masjid jami'. Jika hanya untuk pelaksanaan sholat Jumat, maka disebut jami'. Jika digunakan hanya untuk melakukan atau melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, disebut masjid. Jadi jika digunakan untuk dua-duanya, pelaksanaan sholat Jumat dan juga pelaksanaan sholat-sholat 5 waktu, maka disebut masjid jami'. Dan melakukan i'tikaf di masjid jami', ya, atau di jami' itu lebih utama dibandingkan dengan i'tikaf di masjid saja yang tidak dilaksanakan sholat Jumat di dalamnya. Kemudian ya, rukun i'tikaf yang ketiga adalah lubthun, berdiam diri, fauqa qadri at-tuma'ninah, kata para ulama. Jadi i'tikaf itu minimal durasi waktunya adalah melebihi kadar tuma'ninah, melebihi durasi tuma'ninah. Sebagaimana kita tahu bahwa tuma'ninah itu adalah seukuran bacaan subhanallah. Jadi kalau i'tikaf itu harus melebihi ukuran bacaan subhanallah. Misalkan seukuran bacaan subhanallah walhamdulillah, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kemudian seseorang yang misalkan masuk ke dalam masjid lalu dia niat untuk i'tikaf, tetapi dia tidak duduk, dia hanya mondar-mandir, ya, tetapi mondar-mandirnya dia di dalam masjid itu melebihi kadar tuma'ninah, ya, melebihi durasi orang membaca subhanallah, maka i'tikafnya sah dan dia dapat pahala. Tetapi apabila hanya murur saja, masuk ke melalui satu pintu, kemudian keluar melalui pintu yang lain, sedangkan dia berniat untuk i'tikaf, maka i'tikafnya tidak sah. Kemudian seseorang yang berdiam diri di masjid dengan niat i'tikaf, maka
sangat dianjurkan bagi dia untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Di antaranya adalah memperbanyak sholat-sholat sunnah, kemudian membaca zikir atau mengadakan ta'lim, belajar dan mengajarkan ilmu agama, banyak membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain, banyak membaca sholawat dan lain sebagainya. Tetapi apabila orang berniat i'tikaf di suatu masjid tidak melakukan apapun, malah dia hanya mengantuk saja misalkan, itu sudah disebut sebagai i'tikaf yang membuahkan pahala bagi dia, yang bermanfaat kelak di akhirat. Jadi i'tikaf itu sendiri, berdiam diri di masjid itu sendiri, ya, berdiam diri di masjid melebihi ukuran kadar tumakninah dengan niat i'tikaf itu sudah ibadah tersendiri, walaupun orang itu tidak melakukan apapun. Kemudian kalau seseorang misalkan keluar dari masjid dengan niat untuk kembali ke masjid, orang yang i'tikaf itu keluar dari masjid dengan niat kembali ke masjid, keluarnya itu adalah untuk buang hajat misalkan, atau untuk makan misalkan, maka ketika dia kembali dia tidak perlu untuk mengulangi niat i'tikaf. Jadi niat i'tikaf yang pertama sebelum dia keluar masjid itu sudah mencukupi bagi dia. Kemudian rukun i'tikaf yang keempat, yang terakhir adalah mu'takif, ya, orang yang i'tikaf itu sendiri. Orang yang melakukan i'tikaf, supaya i'tikafnya sah disyaratkan 3 hal. Yang pertama adalah islamun, yang kedua aqlun, yang ketiga adalah khuluwun an hadatsin akbar. Dia haruslah seorang muslim. Jika dia orang kafir maka i'tikafnya tidak sah. Dia harus berakal, kalau tidak berakal maka i'tikafnya tidak sah. Yang ketiga, dia tidak dalam keadaan berhadas besar. Jika dia dalam keadaan berhadas besar, maka i'tikafnya tidak sah. Kemudian i'tikaf itu menjadi batal dengan beberapa sebab. Di antaranya yang disebutkan oleh beberapa orang ulama fikih adalah wat'un, ya, berhubungan badan dengan istrinya, dengan suaminya di masjid, maka itu membatalkan i'tikaf. Setelah dia junub, ya, maka dia, karena nggak boleh itu, ya, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, ya, larangannya jelas dinas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang paling akhir, seseorang yang i'tikaf itu disunnahkan apabila di siang hari, disunnahkan dalam keadaan berpuasa, ya, disunnahkan kalau di luar bulan Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan tentu di siang hari dia i'tikaf, tentu dia dalam keadaan berpuasa. Tetapi disunnahkan di luar bulan Ramadan, pada hari-hari yang tidak diharamkan untuk berpuasa, dia disunnahkan untuk berpuasa ketika i'tikaf. Dan apabila ada seseorang yang i'tikaf kemudian dia tidak dalam keadaan berpuasa, maka i'tikafnya sah. Paling akhir sekali, guru kita Syekh Abdullah Al-Haruri mengatakan bahwa jika seseorang masuk masjid kemudian dia tidak melakukan sholat tahiyatul masjid, langsung duduk, ya, itu hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Nah, oleh karena itu, bagi seseorang yang masuk masjid, maka dia dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid, atau langsung melakukan sholat asar secara berjamaah misalkan. Salah satu sholat 5 waktu secara berjamaah, itu sudah terhitung sebagai tahiyatul masjid, sebagai sebuah penghormatan kepada masjid dengan sholat. Jadi sebelum duduk kita melakukan sholat, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib, langsung ikut jamaah dimakruhkan apabila seseorang masuk masjid kemudian langsung duduk. Demikian kajian kita pada sore hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan ini kita mendapatkan fadilah meraih Lailatul Qadar, sehingga ibadah yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar itu termasuk dalam apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan salat dan berbagai ibadah yang lain, dilandasi dengan keimanan dan dilandasi dengan niat semata-mata mengharap ridha
dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni seluruh dosa yang pernah dia lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.